Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dengan NIM 210907602. Saya dari Teknik Elektro angkatan 2021. Oke, jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang agent di dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Sebelum itu, apa sih itu agent di dalam kecerdasan buatan? Jadi agent ini merupakan sesuatu yang mengambil persepsi dari sebuah lingkungan dengan inputan sensor. Jadi sensor ini menginput apa yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian sensor ini akan diproses kemudian menjadi tindakan. Tindakan ini akan dilakukan terhadap lingkungan dengan menggunakan aktuator. Nah, itu merupakan penjelasan dari agent. Kemudian agent juga terbagi menjadi tiga, yaitu ada human agent, yaitu agent yang berupa manusia, itu banyak sekali contohnya. Kemudian ada robotic agent, yaitu agent yang berupa robot. Kemudian yang ketiga ada software agent, yaitu yang berupa software atau perangkat lunak. Kemudian ada beberapa konsep dari agent. Yang pertama itu percep yang tadi itu atau inputan. Jadi inputan ini diambil dari lingkungan di mana agent tersebut berada. Jadi dia menggunakan sensor untuk menginput apa yang dia ambil dari environment atau lingkungannya. Kemudian ada action. Action ini merupakan tindakan yang dilakukan menggunakan aktuator dari agent tersebut. Kemudian yang ketiga, itu konsep under agent, itu ada environment. Environment ini merupakan lingkungan di mana agent tersebut digunakan atau ditugaskan. Kemudian pastinya agent tersebut memiliki tujuan. Kemudian sebelum merancang agent, kita harus mendefinisikan masalah terlebih dahulu. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebelum kita merancang sebuah agent, pastinya kita memerlukan persep atau inputan apa yang harus kita input, menggunakan sensor apa yang kita gunakan, kemudian tindakan apa yang harus dilakukan oleh agent tersebut, kemudian lingkungan, environment, di mana agent tersebut ditugaskan atau diperintahkan, atau lingkungan di mana lingkungannya yang digunakan oleh agent tersebut, kemudian apa sih tujuan agent tersebut, apa sih tujuan dari kita merancang agent ini. Kemudian selanjutnya agent ini dibuat tentunya pasti menggunakan arsitektur ataupun konsepan-konsepan tadi seperti persepsi, inputan sensor, action, tindakan, kemudian ada environment lingkungannya, dan tujuan agent itu arsitekturnya. Setelah kita mengkonsepkan semua arsitektur tersebut, kemudian kita menggunakan program, kita programkan sehingga jadilah sebuah agent. Setelah itu ada juga beberapa jenis agent. Yang pertama itu ada simple reflex agent, di mana hanya berdasarkan persep terakhir. Jadi agent ini bersifat simple karena dia menangkap atau mengambil persepsi dari lingkungan menggunakan sensornya, kemudian melakukan tindakan terhadap lingkungan tersebut menggunakan aktuator yang dimiliki oleh agent tersebut. Kemudian masih banyak sih jenis-jenis agent program. Ya, salah satunya tadi itu. Kemudian ada lagi model based reflex agent, di mana memiliki representasi internal mengenai keadaan lingkungan. Jadi dia memiliki representasi internal mengenai keadaan environment-nya atau lingkungannya. Kemudian goal based agent. Jadi agent tersebut ini memiliki base tujuan, yaitu memiliki informasi mengenai tujuan dan memilih tindakan yang mencapai tujuan tersebut. Jadi agent ini memiliki tindakan sendirilah untuk menyelesaikan atau
memenuhi tujuannya. Kemudian ada utility based agent, di mana agent ini melakukan penilaian kuantitatif terhadap suatu keadaan lingkungan atau unity function. Jadi ini agent di mana itu sesuai uh, penilaian kuantitatif terhadap suatu keadaan lingkungan. Kemudian dia juga berkaitan dengan performance measure, yaitu performance atau kemampuan yang dimiliki oleh agent tersebut. Kemudian ada learning agent. Jadi agent ini belajar dari pengalaman atau meningkatkan kinerja. Jadi contohnya agent ini, contohnya itu seperti face unlock. Dia itu sebelum kita gunakan pastinya memindai terlebih dahulu wajah kita, dan itu termasuk namanya learning agent. Dia itu belajar dari inputan atau data-data yang diterimanya. Kemudian ada juga contoh dari beberapa agent, itu ada 10 contoh dengan uh, singkatan PEAS. PEAS, P-nya itu berarti performa, itu ukuran performa, E-nya itu environment atau lingkungan, kemudian ada aktuator atau kemampuan yang dimiliki oleh agent tersebut, kemudian ada sensor atau inputan yang digunakan oleh agent tersebut. Yang pertama itu ada face unlock, di mana performanya itu ada aman, mudah digunakan, dan biaya murah untuk face unlock. Kemudian ada lingkungan, itu face unlock ini berada di HP, laptop, ataupun komputer. Kemudian ada aktuator, yaitu kemampuan yang dimiliki face unlock itu mengidentifikasi wajah, dan sensor inputan yang digunakan itu pengenalan wajah, kamera, dan menggunakan juga infrared. Kemudian yang kedua ada fingerprint, di mana ukuran performanya atau performance itu ada mudah digunakan dan aman, dan khusus untuk keamanan. Dan juga lingkungan fingerprint ini itu ada di HP dan juga ada di mesin absensi atau presensi. Nah, kemudian aktuatornya, kemampuan dari fingerprint ini itu memindai sidik jari. Kemudian sensor yang digunakan pastinya sensor optik, itu untuk memindai inputan dari sidik jari kita. Oke, kemudian yang ketiga ada sistem online shop, di mana performanya itu mudah digunakan, efisiensi waktu, dan juga praktis. Kemudian lingkungannya pasti itu ada di website, di internet, dan juga memerlukan jaringan dan kuota, dan user juga. Kemudian aktuator atau fitur yang ada di sistem online shop juga ini, yaitu ada filter harga barang dan juga review dari pelanggan. Kemudian sensor yang digunakan atau inputan itu ada keyboard. Kemudian yang keempat ada Google Maps, di mana untuk performasinya itu mudah mencari tempat dan juga praktis. Jadi lingkungannya ini juga sama seperti sistem online shop tadi, itu ada di website, ada di aplikasi, dan juga menggunakan jaringan untuk mengaksesnya. Kemudian aktuator juga dari Google Maps ini, itu kelebihannya itu bisa menghitung jarak, bisa share location, dan memberikan rute tercepat untuk sampai di tujuan. Dan juga inputan yang dipakai itu keyboard dan GPS. Kemudian ada Steam, yaitu Steam sebuah software game. Untuk performancenya itu ini legal, dan aplikasi yang ada itu menarik. Bukan aplikasi saja, namun ada game di dalamnya. Kemudian untuk environment-nya itu pasti juga ada di aplikasi, website juga ada, dan juga diakses menggunakan jaringan. Kemudian untuk aktuatornya itu ada fitur di mana filter juga game apa yang populer atau yang sedang hangat di tahun ini, itu fitur yang ada di Steam juga, dan inputannya atau sensor yang digunakan itu ada keyboard. Kemudian yang keenam ada Spotify, di mana performanya itu pasti aman, nyaman, dan mudah digunakan.
Kemudian untuk lingkungannya itu pasti ada sama juga, dia ini merupakan aplikasi, di website juga ada, dan diakses menggunakan jaringan juga. Kemudian untuk aktuatornya atau fitur-fiturnya juga sama, ada pengelompokan genre, ada playlist, kemudian menampilkan lagu terbaik setiap tahun seperti filter, dan sensornya juga menggunakan keyboard. Kemudian ada Netflix juga yang ketujuh, sama juga ini legal, aman, dan hiburan. Ini merupakan sama juga ada di website, aplikasi, jaringan, dan juga gadget. Kemudian ini diakses bisa juga di handphone, di laptop, dan di mana-mana. Maksudnya di gadget, laptop, komputer. Gitu. Dan juga untuk aktuatornya sendiri sama juga menyediakan film-film terbaik atau film rekomendasi. Kemudian inputannya juga sensor yang digunakan itu keyboard. Kemudian ada kapal. Ini kapal ini eh, performancenya itu menghitung posisi kapal dan pos mengevaluasi status berlayar atau membumi. Itu performancenya. Kemudian lokasinya itu ada di air, pantai, batuan, dan bawah air. Kemudian eh, aktuator itu sendiri kemampuannya itu sudut kemudi dan kecepatan, dan inputannya itu perintah kemudi dan perintah kecepatan. Kemudian ada kapal teknis, di mana performancenya itu pengamatan visual di dalam ruang mesin berkomunikasi dengan awak kapal. Kemudian untuk lingkungannya pastinya di ruang mesin, karena ini uh, teknisi kapal. Kemudian untuk aktuatornya kelebihannya itu perintah verbal dengan operasi manual, dan juga sensornya itu inputannya dari penglihatan dan pendengaran untuk mendengarkan apa yang diperintahkan. Dan yang terakhir yang ke-10 itu ada juru mudi kapal atau hmm, kaptennya lah, atau juga bisa dibilang yang mengemudikan kapal tersebut, yaitu performansnya pengamatan visual di dalam dan di luar kapal, dan berkomunikasi juga dengan awak kapal dan menjalankan perintah dari kapten, bukan kapten. Ini juru kemudi kapal. Kemudian eh, untuk lingkungannya itu pastinya ada di dek jembatan, yaitu tempat untuk mengemudikan kapal tersebut. Kemudian ada aktuatornya, kemampuannya itu bertukar informasi dan operasi manual yang dilakukan. Kemudian untuk sensornya atau inputan yang didapat dari juru di kapalnya itu penglihatan dan pendengaran. Oke, itu contoh-contoh dari agent-agent eh, dari kecerdasan buatan, ataupun contoh-contoh agent lah, bukan hanya tentang robotik atau pemrograman. Tadi itu juga ada contohnya, dan juga ada human agent. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.